warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konversi energi. Untuk lebih jelasnya bisa kita simak penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengetahui apa itu konversi energi listrik. Yang kedua, mengetahui macam-macam perubahan energi listrik. Yang ketiga, mengetahui persamaan energi listrik. Yang keempat, mengetahui persamaan kalor dan azas Black. Yang kelima, memahami contoh soal konversi energi listrik. Yang keenam, memahami latihan soal konversi energi listrik. Konversi energi listrik adalah terjadinya perubahan bentuk energi listrik menjadi energi bentuk lain. Sekarang kita bahas tentang macam-macam konversi energi listrik. Untuk konversi energi listrik ini, yang pertama bisa berubah menjadi energi bunyi, yang kedua jadi energi gerak, yang ketiga bisa berubah menjadi energi cahaya, yang keempat bisa berubah menjadi energi kalor, dan yang kelima bisa berubah menjadi energi kimia. Jelasnya bisa disimak video berikut. Ini perubahan energi listrik menjadi energi bunyi dalam bentuk radio atau tape recorder. Kalau ini perubahan energi listrik menjadi energi gerak yang berupa kipas angin. Selanjutnya, konversi energi listrik menjadi energi cahaya berupa lampu. Berikutnya, konversi energi listrik menjadi energi kalor berupa setrika listrik. Contoh terakhir adalah konversi energi listrik menjadi energi kimia berupa charger handphone. Kita masuk tentang materi konversi energi listrik. Salah satu bentuk energi yang cukup banyak kita gunakan adalah energi panas. Kita menggunakan kompor listrik, oven listrik, setrika listrik. Kita sudah mempelajari bahwa rumus dari energi listrik adalah W sama dengan P kali T, di mana P merupakan daya listrik dari persamaan W per T, atau bisa juga ditulis P sama dengan V kali I, sehingga energi listrik menjadi W sama dengan V kali I kali T. Berdasarkan hukum Ohm, I sama dengan V per R, sehingga W sama dengan V kali V per R kali T. Sehingga persamaan energi listrik ini bisa juga kita tulis W sama dengan V kuadrat per R kali dengan T. Pada kelas 11 kita juga sudah pernah mempelajari bahwa rumus dari energi panas atau kalor adalah Q sama dengan MC kali delta T. Persamaan energi kalor yang lain adalah Q sama dengan M kali U untuk kalor uap, atau bisa juga ditulis Q sama dengan M kali L untuk kalor lebur. Dalam konversi energi ke energi kalor ini, yang perlu kita ingat bahwa di sini berlaku penggunaan azas Black dalam pemecahan masalahnya. Di mana dalam azas Black kita mengenal kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima.
di mana untuk penggunaan azas Black ini nanti kita bisa menyesuaikan dengan soal yang kita bahas, mana benda yang melepas dan mana benda yang menerima panas tersebut. Untuk keterangan dari besaran yang kita bahas, di antaranya adalah P sama dengan daya listrik, satuannya adalah watt. W, energi listrik, satuannya adalah joule. Q, energi panas, satuannya adalah joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram. R, hambatan atau resistor, satuannya adalah ohm. C, kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Dan T merupakan waktu, satuannya adalah detik. Selanjutnya kita membahas tentang contoh soal konversi energi listrik. Soal pertama, sebuah pemanas menarik arus 3 ampere pada tegangan 220 volt. Berapa menit diperlukan pemanas jika ingin mendidihkan 400 gram air dari suhu 15 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dalam pembahasan soal ini, yang perlu dipahami adalah Q lepasnya adalah pemanas, sedangkan Q yang menerima adalah air. Untuk pemanas, arus yang dipakai adalah 3 ampere, sedangkan tegangannya adalah 220 volt. Sedangkan air yang menerima panas, massa air adalah 400 gram setara dengan 0,4 kg. Delta T-nya didapat dari T1 15 derajat Celcius dan T2 60 derajat Celcius. Sehingga 60 dikurangi 15 sama dengan 45 derajat Celcius. Yang akan kita cari adalah waktu yang diperlukan pemanas untuk mendidihkan air. Dalam menjawabnya, kita pakai azas Black, Q lepas sama dengan Q yang menerima. Karena pada pemanas ada arus dan tegangan, berarti kita bisa menggunakan Q lepasnya V kali I kali T. Sedangkan untuk yang menerima adalah air, ada massa, ada kalor jenis, ada perubahan suhu. Sehingga kita bisa menggunakan M kali C kali delta T. Kita masukkan nilainya. 220 kali 3 kali T. Untuk MC delta T kita masukkan 0,4 kali 4200 kali 45. Sehingga T 75.600 dibagi 660. Kita dapatkan 114,5. Karena yang diminta dalam menit, kita bagi dengan 60 menit, sehingga kita dapatkan 1,9 menit atau setara dengan 2 menit. Soal kedua, sebuah kompor listrik diperlukan untuk memasak makanan yang membutuhkan 1 kg minyak goreng. Jika kompor listrik dihubungkan dengan tegangan 220 volt dan arus yang mengalir 3 ampere, hitung kenaikan suhu yang diterima minyak goreng untuk memasak makanan dalam waktu 4 menit. Dalam soal ini, Q yang melepas adalah kompor listrik.
Kompor listrik membutuhkan arus 3 ampere, tegangan 220 volt. Waktu yang dia butuhkan adalah 4 menit. Ini kalau kita jadikan detik, kita kali 60 sehingga hasilnya 240 detik. Sedangkan benda yang menerima panas adalah minyak goreng, di mana minyak goreng masanya 1 kg. Kalor jenis minyak goreng adalah 2400 Joule per kilogram derajat Celcius. Dalam soal ini yang ditanya adalah delta T atau kenaikan suhu dari minyak goreng. Untuk menjawabnya, Q yang melepas di sini ada arus, ada tegangan, ada waktu. Sehingga kita pakai V kali I kali T. Kita masukkan nilainya 220 kali 3 kali 240. Untuk kalor yang menerima, ada massa, ada kalor jenis, dan ada delta T. Untuk massa 1 kg, kalor jenis minyak goreng 2400. Yang kita cari adalah delta T. Untuk delta T, kita dapatkan 158.400 dari perkalian 220 kali 3 kali 240 dibagi dengan 2400 sehingga kita dapatkan 66 detik. Untuk memahami contoh soal yang Ibu berikan, kalian bisa berlatih dengan latihan soal yang Ibu berikan. Materi konversi energi listrik yang kita bahas pada kali ini semoga bermanfaat dan kamu dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.